yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang selalu terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang tak Kau nyatakan lebih dalam dari lautan.
penyertaan-Mu yang begitu sungguh sempurna bagi kami Tuhan. Sepanjang minggu boleh kami lewati. Hingga pada hari ini Tuhan, kalau Engkau boleh membawa kami ada di tempat ini Tuhan, untuk sama-sama boleh dapat memuji bahkan menyembah Tuhan sore hari ini. Kami percaya ini semua karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan bagi kami. Sebab itu Tuhan, dengan apa kami mau balas akan segala kebaikan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan menaikkan ucapan syukur kami, pujian kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan hadir di tempat ini dan siap melawat setiap kami. Dan Engkau yang melihat setiap kerinduan hati kami sore hari ini, untuk dapat memuji bahkan menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa yang terjadi sore hari ini. Ketika kami menyembah Tuhan, ketika kami memuliakan nama-Mu Tuhan, kami percaya sesuatu yang dahsyat terjadi. Roh Kudus beracara lebih lagi di tempat ini, sehingga setiap kami Tuhan mengalami Tuhan lawatan-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu mengalir di tempat ini, melawat setiap kami, sehingga ketika kami pulang Tuhan, kami membawa sukacita, damai sejahtera, bahkan kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah hanya hadirat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan, dan hanya nama Tuhan yang ditinggikan di tempat ini. Terima kasih. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan, teman-teman kami Tuhan yang mungkin dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Engkau yang akan membawa mereka Tuhan, setiap langkah mereka, sehingga boleh tiba di tempat ini dan sama-sama kami boleh dapat memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini setiap hati kami, ini setiap kerinduan kami Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi memuji, memuliakan nama-Mu. Beracaralah lewat ibadah kami sore hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari kita semua yang siap memuji Tuhan, boleh sama-sama kita katakan amin. Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Boleh berikan salam kiri kananmu, katakan Tuhan kita baik, Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita baik, sangat baik. Haleluya. When Jesus say, nobody can say. When Jesus say, nobody can say. Yuk, yang mau joget, sama-sama kita nyanyikan pujian ini. When Jesus say yes, nobody can say no. 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 I'm not worried about a thing, 'cause I know you are guiding me. Where you lead me, Lord, I will go. I have no fear 'cause I know who is control and shall lead me to know you can do. 'Cause it's all belongs to you. Yes, it's all belongs to you. God Almighty and all powerful. Yes, it's all belongs to you. Yes, it's all belongs to you. When Jesus say yes, nobody can say no. 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 I'm not worried about a thing, 'cause I know you are guiding me. Where you lead me, Lord, I will go. I have no fear 'cause I know who is control and shall lead me. That all
Jesus say yes, when Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. Woo! Amin. Engkau Tuhan kami, Engkau yang menjadi pusat dalam pujian kami Tuhan. There is no limit that all you can do. Yes, all belongs to you. Yes, all belongs to you. Don't you know? God Almighty and all powerful. Yes, all belongs to you. Yes, all belongs to you. When Jesus say yes, yo, come on. Nobody can say no. When Jesus say nobody can. Nobody can say no. Lagi when Jesus say yes. Nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. Kayaknya lebih asik kalau kita pakai gerakan ya. Yang siap katakan yes. Yang siap katakan yes. Yes. Woo! Ya sama-sama ya, ikutin gerakan kita. Come on. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say. Lagi. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, coba jemaat sendiri katakan. When Jesus. Woo! Putar. Lagi kata. When Jesus. When Jesus say. Bersama-sama ya. Woo! When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can lagi. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can lagi katakan. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody. When Jesus say yes, nobody can say no. Nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say. Woo! Tepuk tangan bagi Tuhan kita. When Jesus say, nobody can say. Amen. Woo! Lagi when Jesus say, nobody can say. When Jesus say yes, nobody can say no. Haleluya. Banyak yang percaya kalau kita hidup karena kasih setia Tuhan. Amin. Yes. Yes. Haleluya. Amen. Haleluya. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love Forever, I could sing of your love. I could sing of your love. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing. I could sing of your love forever.
kasih setia Tuhan. We want to sing forevermore, Lord Jesus. I could sing of your love forever. I could sing of your love. Come on, church, sing this song. I could sing of your love forever. 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 I could sing of your love forever, forever and ever. I wanna sing your love. I could sing of your love forever. 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 Sama-sama bilang Forever. hallelujah. We want to sing your love. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. You are more than that has breath. Kau lebih dari nafas hidup yang kami punya, Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu semua. Thousand generation falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And who's gone before us, and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. You've been forgiven, and you've been redeemed. Sing the song forever to the Lamb. Oh, if you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Oh, we'll sing the song forever and amen. The angels cry,
is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Woo! Yes, Lord. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name, Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stand above them all. all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above. Your name, your name, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name Stand above them all. All powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy forever. Hear your people sing. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy forever. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy forever. Hallelujah, hallelujah. Oh, praise the Lord, oh my soul. Jesus. Praise the Lord, oh my soul. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Oh, janganlah lupakan segala kebaikannya. Pujilah Engkau Tuhan. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord, our
This is your church, Lord. This is your kids. This is your church, Lord Jesus. We come to worship you. We come to bow down and to shout your mighty name, oh Lord. Oh, praise the name. Oh, praise the name. You want to praise your name forever. Yes. Amen. Oh, praise the name. One more time, sing this song. Say, oh, praise the name of the Lord our God. Oh, ini kami umatmu ya Tuhan. Kami datang menyembahmu. Oh Lord, oh Lord, oh Lord our God. Oh Lord, oh Lord our God. Oh Lord our God. Hallelujah. Kau yang layak disembah Tuhan, layak dipuji. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. I want to invite. Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. Kami bersyukur Tuhan buat sore yang indah ini. Kami bersama-sama Tuhan memuji dan menyembah Engkau. Karena Engkau yang layak segala terima pujian, hormat dan kemuliaan Tuhan. Dan inilah waktu yang terindah Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu. Urapi setiap kami. Each everyone Lord in this place. Thank you Lord Jesus. In the name of Lord Jesus we pray. Amen. You may be seated. So, is anyone among you cannot speak Indonesians? All is Indonesians? All Indonesian. Okay, it's better. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, satu kesukaan besar kalau kita bisa sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Izinkan kita akan baca firman Tuhan ya dari Markus 10. Markus 10. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian sering mendengar firman Tuhan ini. Markus 10. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Saya akan baca ayat yang 46. Bapak Ibu Saudara sekalian boleh bergantian baca ayat yang ke-47. Kita bersaut-sautan sampai nanti ayat yang terakhir 52 kita akan baca bersama-sama. Yesus menyembuhkan Bartimius. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ayat 47. Silakan baca Bapak Ibu Saudara sekalian, ada ayatnya di sini. Kalau enggak pakai handphone sama-sama. Oke, jadi yang nggak bawa Alkitab boleh lihat handphone atau lihat teks ada di sini ya. Kita baca bersama-sama nanti ya. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 49.
Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ayat 51. Bersama-sama. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat ini juga melihatlah ia, lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Saya percaya firman ini kita sering dengar, ya, bahwa kisah tentang waktu Yesus masuk di Yeriko, ya, dan banyak hal yang kita pelajari dari Bartimeus. Yang pertama, kita tahu Bartimeus itu seorang pengemis. Tahu dari mana? Karena ya firman Tuhan katakan di situ dia pengemis, ya, dan cacat, artinya buta. Jadi ini jelas ditulis. Jadi waktu Yesus masuk ke Yeriko, saudara tahu Yeriko itu kota di mana temboknya runtuh, ya, masuk ke Yeriko dan keluar dari Yeriko. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian lihat dari situ, Yesus masuk, dikatakan Yesus dan murid-muridnya ke Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko, artinya kalau kita lihat kisah ini, Yesus ini masuk dulu ke Yeriko dan melakukan segala sesuatu, pastinya memberitakan firman. Ya, memberitakan firman, dan baru Yesus keluar. Nah, welcome. Oke, ya. Welcome. Please sit down. Ya, puji Tuhan di depan. Nah, ini VVIP yang di depan biasanya kan? Yes. Karena kalau kita nonton konser, yang paling mahal depan kan? Ya, kita lanjutkan. Waktu Yesus masuk ke Yeriko dan keluar Yeriko, nah ini yang menarik bahwa ketika kita belajar tentang bagaimana Yesus masuk itu, Yesus tuh masuk pasti ada purpose, ada tujuan. Dan masa itu Yesus memberitakan Injil, ya. Dan waktu dia masuk ke Yeriko, dia keluar dari Yeriko. Nah, yang luar biasanya Bartimeus ini zaman masa itu, kalau kita lihat dikatakan bahwa pengemis itu kan memang ya saudara ya perlu kasihan. Nah, waktu perlu kasihan itu dan mereka pakai jubah. Nah, kalau kita bicara jubah, itu bicara di dalam Keluaran 22 ayat 26-27, Bapak Ibu boleh catat, dan Deuteronomi 24 juga, ya, dari Exodus 22, 26-27, saya kan gak bacakan karena untuk mempersingkat waktu. Dan Keluaran Ulangan 24, 12, 13, artinya itu bicara tentang coat, bicara tentang jubah. Nah, masa Yesus, orang itu ditentukan oleh jubah, khususnya jubah untuk orang-orang seperti Bartimeus, pengemis. Kenapa? Karena dengan jubah itu, orang notice bahwa dia pengemis dan dia perlu uang dan semua orang kasih uang. Dengan jubah itu, istilahnya akan mendapat uang. Ya, karena lihat jubahnya itu, dan jubahnya itu jubah yang tebal, karena kan di Timur Tengah itu ada musim dingin juga, seperti kita four season gitu. Jadi jubah yang tebal, tapi jubahnya itu yang menentukan bahwa dia ini pengemis. Jadi istilahnya jubah itu menentukan identitas. Nah, dikatakan bahwa Markus menulis ini, kisah ini ditulis oleh Matius, Markus dan Lukas, tetapi di Markus ditulis jelas bahwa ada yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus. Itu jelas sekali. Jadi untuk Markus menjelaskan bahwa misalnya kamu anak siapa? Oh, saya namanya Gunawan, anaknya si ini. Nah, si ini itu Timeus itu pasti ada orang-orang, ada dua pilihan. Satu, orang yang cukup ternama. Kedua, orang biasa. Tetapi kita dengan anak Timeus, jadi kita tahu oh ini anaknya Bartimeus itu anaknya Timeus, ya. Kalau di sini misalnya namanya Sharon, anaknya Billy, pasti tahu oh anak yang kenal sama Pak Billy, tahu Sharon itu anaknya Pak Billy, betul gitu ya. Jadi ini identitas yang luar biasa, yang tahu, dan
Ayat yang ke-47 kita mulai. Ketika didengar bahwa Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ya, this is the different things. Kenapa? Karena coba ya kita lihat ya, pelan-pelan kita belajar. Didengar bahwa Yesus orang Nazaret, tetapi kok bisa-bisanya Bartimius memanggil Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tahu dari mana Yesus itu anak Daud? Kalau dia mengutip, kalau kita baca ya, di dalam Yesaya 9, saudara bisa buka Yesaya 9. Yesaya 9 itu dikatakan seperti ini. Ayat ke-6. Boleh tayangan Yesaya 9. Saya akan bacakan. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tatah Daud di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Nah, ini bicara tentang kalau kita Natal ya, seorang anak telah lahir di dalam dunia ini. Nah, itu ayat di atasnya. Nah, bahwa ternyata Bartimius dia membaca hukum Old Testament, buku Perjanjian Lama. Kenapa? Karena dia tahu Yesus ini keturunan dari Raja Daud. Nah, ini sesuatu yang menarik. Seorang pengemis plus buta, dia tahu Yesus itu bukan orang Nazaret aja, tetapi Son of David. Dikatakan Son of David ini satu statement yang menurut saya ini luar biasa. Karena kalau Bapak Ibu Saudara baca, tidak ada ditulis bahwa selain Bartimius yang memanggil Jesus Son of David. Tidak ada. Kecuali Bartimius. Artinya walaupun dia buta, walaupun dia pengemis, dia membangun hubungan intim dengan Tuhan. Ya tentunya Bartimius gak bisa baca, pertama. Yang kedua, gak ditulis dia butanya dari kapan, apakah sejak lahir atau apa. Tetapi yang saya mau katakan bahwa dia tuh belajar firman Tuhan. Nah ternyata waktu kita belajar firman Tuhan itu penting. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pentingnya kita membaca firman Tuhan. Karena apa? Dengan itulah iman kita bertumbuh. Nah, waktu dia menjerit bahwa Son of David di bahasa Inggris ya, Son of David have mercy on me. Yesus anak Daud kasihanilah aku. Yang pertama di tantangan dari Bartimius adalah orang banyak menegur dia supaya diam. Ini tanda yang pertama ketika kita mau serius dengan Tuhan, ketika kita mau ikut Tuhan serius sungguh-sungguh, sekitar kita pasti melarang kita. Kenapa? Udahlah, ya, saya dari Jakarta biasanya gini. Orang Jakarta bilang, lo ke gereja gak usah sungguh-sungguh lah, gak usah fanatik, biasa aja. Kalau enggak lo dimusuhin nanti, kayak pendeta aja, lo kan bukan pendeta. Ya familiar ya dengan kata-kata gitu ya. Justru saya bilang orang-orang yang di sekitar kita yang akan menghalangi kita. Dan orang-orang itu adalah orang-orang yang ikut Yesus. Mungkin salah satu murid yang menegur Bartimius, diam. Yesus lewat nih. Waktu itu Yesus kan dia orang famous, biasalah ada murid-murid, ada orang berbondong-bondong banyak. Bartimius teriak, Son of David, Jesus Son of David, have mercy on me. Tapi yang dikatakan orang banyak suruh diam. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini apalagi tinggal di Australia. Ya, Australia negara maju, negara bebas. Dan banyak kali mungkin waktu kita mau serius dengan Tuhan, mau sungguh-sungguh cari Tuhan, sekeliling kita, notabene orang Kristen bilang, udahlah, gak usah serius, ya, yang penting biasa-biasa aja gitu. Ini yang membuat kita akan undur. Di dalam kekristenan hanya ada dua pilihan, saudara maju atau saudara mundur. Tidak ada namanya diam di tempat, tidak ada. Kekristenan, kalau saudara gak maju, berarti saudara mundur. There's no option. Oh saya mau diam-diam aja, gak bisa. Karena dunia begitu maju,
teknologi demi maju, apalagi ChatGPT ya, udah nomor 4 ya. Kalau kita sekarang semuanya, wah robot udah semakin, AI-nya udah semakin maju, itu lama-lama kita nggak perlu lagi iman, apalagi negara maju kayak gini. Karena apapun pemerintah udah siapin, semuanya udah enak. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mau cari Tuhan, orang sekeliling, ingat ya, Bartimeus mengalami, kita juga saudara dan saya akan mengalami. Sudahlah, biasa-biasa aja. Kamu kan udah Kristen, saya bukan Kristen dari lahir. Ya, saya dari background Konghucu, menyembah berhala. Kalau orang tahu di Jakarta selalu ke Gunung Kawi di Jawa, nyembah roh, ya minta kode, minta nomor segala macam. Dan saya anugerah Tuhan, saya 8 saudara, semuanya menyembah kayak gitu, patung-patung. Tapi saya bersyukur dan saya melihat, ya istri saya orang Batak, dari lahir dia juga udah Kristen ya, karena papa mamanya ke HKBP, biasa ke GG itu, tetapi nggak menjamin hidupnya itu benar. Nah karena itu, saudara, kalau saudara mengalami tantangan ketika saudara mau cari Tuhan, mungkin orang terdekat kita yang akan menghalangi. Maaf, termasuk bisa suami, bisa istri, bisa yang lain. Tetapi Bartimeus apa dikatakan, setelah orang banyak itu menegur dia supaya diam, namun semakin keras ia berseru, Son of David, have mercy on me. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Wah, ini dia jerit. Saya percaya kalau jeritan pertama gak didengar, jeritan kedua lebih kencang apa lebih pelan? Lebih kencang. Dia yelling. Ketika dia yellingnya dia membuat Tuhan berhenti. Lalu Yesus berhenti. Wah, ini saya suka sekali dengan ayat ini. Saudara tahukah kalau ketika kita berdoa sampai menjerit, itu jeritan desperate, jeritan no hope. Dan Tuhan senang banget kalau kita menjerit udah gak ada harapan. Karena Tuhan mengasihi orang-orang yang hancur hati. Saudara kalau ikut Tuhan ya dalam kekristenan, saudara semakin desperate, mujizat semakin terjadi dalam hidup kita. Dan saya lihat jerit sampai membuat Yesus berhenti. Saudara, saya mengencourage kalau kita berdoa, buatlah Tuhan berhenti. Waktu Tuhan berhenti, it will be miracle happen. Yesus tuh luar biasa. Saudara, kalau saudara lihat Yesus berhenti dan berkata, ini kan statement yang luar biasa. Panggillah dia. Wow, saya waktu dibilang panggillah dia. Ini seorang raja yang stop, berhenti, panggillah dia. Saya bulan 2 bulan lalu ketemu presiden kita, Pak Jokowi. Ya itu karena anugerah Tuhan. Ya ngantrinya 2 jam. Screening semuanya kita nunggu 2 jam, datangnya juga telat karena banyak pada situ semua presiden-presiden pada datang karena ada mau meeting di Australia. Dan saya lihat waktu ketemu gitu cuman paling 5 menit, tetapi yang saya lihat panggillah dia, maksudnya ketika dia Pak Jokowi udah lewat kan ke rombongan, udah lewat, dia bisa mundur, foto-foto maju lagi gitu. Saya bilang wah, dia menghargai orang-orang masyarakat Indonesia yang ada. Memang selektif karena nggak dipublikasi dan itu juga via telepon, nggak via email. Biasanya via email gitu ya kalau undangan dari KJRI. Tapi ini via telepon personal. Tapi saya percaya bahwa waktu itu ya dia panggil di situ. Ada stafnya dipanggil, dia pasti datang lah buat Jokowi berhenti. Karena kita ada orang-orang ya, saya nggak jerit itu. Pak Jokowi gitu ya. Saya cuman ya kalau datang syukur, nggak datang dia mundur. Padahal mobilnya udah lewat gitu loh, Bapak Ibu Saudara. Artinya kalau presiden aja kita wah kagum-kagum, foto, saya ada sempat foto. Tetapi apalagi Yesus. Dan waktu Yesus memanggil, saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Ketika Yesus memanggil, lalu mereka, ayat selanjutnya pas 9-nya, mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Wah, yang tadinya suruh silent, suruh diem, kamu jangan banyak ngomong. Tuhan Yesus lagi gak mau diganggu. No, salah. Justru dia makin menjerit. Dan dikatakan, kuatkanlah hatimu, berdirilah, karena dia memanggil engkau.
Dan saya percaya malam ini, seberapapun pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita berdoa, ya pujian tadi luar biasa, ya cry out holy holy. Dan saya percaya Tuhan ada di sini. Dan pergumulanmu tinggal teriak, Tuhan help me. Kalau kamu gak tolong aku, I'm perish, aku binasa. Itu tuh doa kita yang seperti itu yang Tuhan mau. Kalau doa cuman ya doa Tuhan tolong, syukur, gak tolong aku masih bisa. Jangan berharap miracle. Saya yakin jangan berharap miracle. Karena kamu bisa lakukan sendiri tanpa Tuhan. Apalagi di negara maju. Banyak orang-orang meninggalkan gereja karena wah semuanya udah ada. Gue gak perlu lagi Tuhan. Ya we'll see. Ya, satu kali masalah akan datang. Gak ada lagi yang kita bisa andalkan. Suami, istri, tabungan kah atau apapun udah gak bisa. Ya, ketika ada satu sahabat, orang tuanya wow biasa seneng olahraga gitu. Tiba-tiba waktu periksa gak sadar cancer stadium 4. Langsung drop. Wah, ketika mendengar berita itu. Dan gak ada yang notice, dia umur sekitar 60-an lebih. Ya, udah mau 70. Gak ada yang notice tiba-tiba. Dan itu makin menggerogoti dan kata anaknya, tinggal tunggu waktu. Saya bilang, oke, create happy moment. Hidup kita kan udah dijamin Tuhan. Ya gak usah sedih, karena waktu kita kesedih dan gak ada harapan, kita hanya berseru Tuhan, tolong. Karena tubuh ini temporary. Ya Tuhan pasti lakukan miracle. Dan waktu dia memanggil, ini yang dilakukan Bartimeus. Lalu ayat 50, lalu ia menanggalkan jubahnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ikut Tuhan. Berani melangkah untuk menanggalkan jubah. Tadi ingat ya, saya bilang jubah itu identitas yang akan kita Bartimeus dapetin duit. Tanpa jubah Bartimeus gak dapat duit. Intinya gitu. Karena jubah itu identitas dia, hak untuk bisa mendapat belas kasihan orang, dikasih sedekah. Tapi dia tanggalkan. Ini suatu langkah yang iman yang besar. Mengikuti Tuhan Yesus tentunya. Kita berani melangkah yang besar. Kita benar-benar gak ada backup. Benar-benar gak ada backup. Kalau kita ikut Tuhan masih ada backup, ya iseng-iseng. Saudara, jangan estimasi untuk miracle happen dalam hidup kita. Ya, saya kalau mau testimoni, ya saya kan orang misi. Saya ada di Papua Nugini beberapa tahun yang lalu bersama istri. Dan PNG itu Papua Nugini salah satu negara yang paling gak aman. Jadi kita tuh gak bisa keluar jalan. Karena pasti akan ada kidnap, itu diculik, tabusan, kayak gitu bayangkan. Dan kita misi ke sana dan berapa kali Tuhan luputkan dari riot gitu, dari orang-orang sana. Mereka nggak bakal bahasa Indonesia. Kayaknya lebih aman di Irian Jaya jalan daripada di Papua Nugini. Saya di sana bersama dan saya melihat bahwa kalau saya sampai ada hari ini itu anugerah Tuhan. Dan itu nyata penyertaan Tuhan. Saya cuman Tuhan tolonglah Tuhan. Di sana geng rapnya juga banyak. Kalau saya dibunuh pun, kalau kita di misi tuh, saya sama istri selalu punya prinsip hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi saya nggak mikir, tapi saya jangan sampai ngelihat istri saya misalnya diperkosa terus, waduh jangan deh, lebih baik dibunuh-bunuh aja. Kalau gitu kan, wah saya udah mikir gitu. Tapi saya bilang Tuhan, aku emang panggilan Tuhan untuk misi, aku mau pergi. Udah, ya kalau mati ya udah. Kayak pahlawan ya, kalau tentara mati di medan perang seneng gitu, jangan mati di kampung gitu loh gara-gara curi ayam. Nah, kan enggak, kalau di medan perang disebut pahlawan, it's okay. Aku juga mau Tuhan, aku mau jadi pahlawan iman. Iya, ingat Ibrani ya, pahlawan iman yang matinya digergaji, matinya dianiaya, it's okay. Karena ini cuma sementara. Dan waktu itu ya Tuhan tolong. Dan saya percaya waktu Bartimeus menanggalkan jubah itu, dia sudah mengambil keputusan, gak apa-apa lah aku gak dapat uang lagi, tapi aku mau mendekat kepada Yesus. Dan ini yang luar biasa, ketika Bartimeus melangkah mengambil langkah yang besar ini, dikatakan Bartimeus menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri mendapatkan Yesus. Ayat 51 kita akan belajar. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Nah sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya
pasti di Springfield daerah sekitar ini pasti ada pengemis ya, pasti. Pernah gak kalian kasih ya $1, $2, pernah? Pasti kasih kan, pernah. Tapi pernah gak nanya sama pengemis itu, apa yang kamu ingin aku perbuat bagimu? Pernah gak kira-kira? Enggak, kenapa? Ngapain, saudara bukan? Teman bukan? Ngapain gue tanya-tanya, kepo? Udah kasih aja udah, tinggal. Kan gitu. Tapi Yesus enggak. Yesus tanya. Nah, pertanyaan ini sebenarnya miracle pertama buat Bartimeus. Bartimeus itu enggak dipandang. Bartimeus itu pengemis enggak dipandang oleh masyarakat. Tetapi ketika Yesus bertanya, apa yang kamu harus perbuat buat aku supaya perbuat bagi kamu. Sebenarnya Yesus mengangkat derajatnya Bartimeus. Hanya orang yang sama derajat kita ngomong, bro, sister, what can I do for you? Hanya itu doang. Tetapi kalau sama level yang di bawah, kita gak mungkin tanya. Karena kita merasa gak selevel. Betul ya, kita jujur. Gak selevel. Tapi Yesus, Raja, dia nanya pengemis, what can I do? What you want to me to do? Apa yang kamu ingin aku lakukan buat kamu? Ini waktu Yesus mengangkat derajat. Ketika Yesus memanggil saudara dan saya, dia mengangkat derajat saudara dan saya. Dia gak lihat kamu tuh siapa, kamu belumuran dosa, dia gak pernah lihat. Datang, aku tahu, kamu gak usah cerita karena aku yang ciptain kamu. Waktu berdosa pun aku juga tahu. Tapi aku sayang kamu, aku panggil kamu. Bartimeus ketika ditanya, wah saya merasa Tuhan, kalau Tuhan tanya saat ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tanya, apa yang ingin aku perbuat bagi kamu? Apakah kita langsung kasih nulis, Tuhan aku pengen kaya? Atau kita kasih, Tuhan aku pengen sukses, Tuhan aku pengen ini? No. Apa yang dibutuhkan oleh Bartimeus? Tuhan, aku ingin dapat melihat. Ya, jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Tuhan itu melihat needs kita, bukan will kita. Makanya doa kita, Tuhan bilang, saya senang belajar doa ya. Cukupkanlah hari ini makanan kami secukupnya. Kenapa? Karena supaya tidak berlebihan. Ingat orang Israel dikasih mana, ditumpuk-tumpuk jadi busuk. Daging pun begitu, ditumpuk-tumpuk jadi busuk. Jadi selalu Tuhan siapkan sehari 3 kali, kecuali orang Filipina 5 kali. Ada merienda, saya tahu saya 7 tahun di Filipina, jadi saya tahu orang-orang Filipina bagaimana. Jadi breakfast jam 7, jam 10 merienda, jam 1 lunch, jam 3 merienda, jam 7 makan malam, jam 10 supper. Kalau bisa, itu orang Filipina. Saya tahu karena saya banyak teman-teman orang Filipina. Jadi wow, tapi kita masih sehari 3 kali. Lebih dari itu perut kita gak bisa. Ya, kita paksain gak maksimal. Waktu Bartimeus melihat, Tuhan aku ingin melihat. Yesus gak tumpang tangan. Yesus gak lakukan sesuatu. Yesus cuma ngomong gitu. Lalu Yesus berkata kepada, pergilah. Apa? Iman. Iman siapa? Bartimeus. Tahu dari mana? Karena dia sudah menjerit. Yesus son of David. Dia punya connection, dia punya hubungan yang luar biasa kepada Yesus, kepada Allah. Dia baca Old Testament bahwa Yesus anak Daud itu keturunan Yesus itu keturunan Daud. Makanya son of David have mercy on me. Ketika Yesus bertanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imannya siapa? Apakah iman Yesus? Enggak. Iman Bartimeus. Iman timbul dari mana? Tadi saya katakan pendengaran akan firman Allah. Kalau kita gak mau mendengar firman Allah, jangan berharap iman kita tumbuh. Dengar puji-pujian bisa bertumbuh gak? Bisa, tapi baca firman lebih bagus. Oh tapi saya dengar firman Tuhan, dengar puji-pujian tiap hari. Oke, tapi baca firman lebih bagus. Oh saya dengar khotbah tiap hari, oke, baca firman sendiri lebih bagus. Karena apa yang didengar belum tentu bisa seperti yang kita grasp, yang kita dapat. Karena waktu kita baca firman Tuhan dengan sendiri, Roh Kudus akan mengilhamkan itu dan kita tiba-tiba dapat, oh ini rema. Tuhan terima kasih. Nah, Yesus katakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu melihatlah ia. Wah, ini miracle yang luar biasa. Dia melihat. Bapak Ibu sekalian, kalau dibanding-banding ya.
Coba kita pikir-pikir. Kalau orang disuruh nggak bisa melihat atau nggak bisa mendengar, kira-kira orang pilih mana? Kira-kira. Nggak bisa melihat atau nggak tuli. Kira-kira kalau misalnya nih kita berandai-andai aja, orang-orang pilih mana? Tuli. Betul. Aku juga setuju kalau aku ditanya, aku lebih baik tuli. Kenapa? Melihat itu tuh ada warna-warna yang luar biasa. Walaupun mungkin tuli nggak bisa dengar, tapi kita bisa baca, betul ya? Tapi kalau sudah buta, itu dunia itu runtuh. Saudara cuma dengar. Makanya ada istilahnya pengamen. Orang butanya, burung kakak tua, katanya. Hinggap di jendela katanya. Karena dia nggak lihat burung kakak tua tuh warnanya apa. Cuman orang ngomong warnanya putih, paruhnya kuning. Tapi kan ada yang merah. Dia juga gak tahu. Tuh. Tetapi Tuhan tahu dasar kita. Kita ini saudara dan saya ini buta. Kenapa saya mau katakan buta? Karena kita terbuai dengan dunia ini. Ya, kita terbuai dengan desire the world. Keinginan dunia. Bukan berarti saudara, gak perlu uang, perlu betul. Tetapi itu bukan utama. Ya, kalau itu menjadi utama, saudara menduakan Tuhan. Saudara, hidup kita paling lama kata firman Tuhan 80 tahun. Itu pun udah kalau gak bikin susah juga udah bagus. Terus apa yang mau kita achieve? Selain kita biarlah Tuhan selagi aku hidup, aku mau menyenangkan hatimu. Pakailah hidupku ini untuk menjadi saluran berkat. Berkat itu gak harus jadi tebar-tebar uang, enggak. Tetapi hal yang simple. Pada saat itu ia melihat dan ini statement yang luar biasa. Lalu ia dikatakan mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Seringkali ketika miracle happen dalam hidup kita, justru kita lupa sama Tuhan. Kita ninggalin Tuhan. Udahlah Tuhan, bye-bye. Aku sudah terima miracle, ya udah. Tapi enggak. Bartimeus tahu betul ketika dia terima miracle, dia terima mujizat, dia ngikuti Yesus. Dan orang-orang lihat, ini bukannya Bartimeus. Ya, aku Bartimeus. Tapi Tuhan memulihkan aku. Dia jadi testimoni hidupnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mendengar firman Tuhan, mujizat terjadi dalam hidup kita. Percayalah, itu juga akan terjadi buat Ibu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu akan terjadi. Kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan, aku hopeless Tuhan. Benar-benar Tuhan, aku gak ada pertolongan. Kalau Tuhan gak tolong, saya sedang hidup bahwa banyak kali Tuhan tolong, yang gak terhitung lah jumlahnya. Ya, dari hal apapun juga. Ya, saya benar-benar kalau testimoni benar-benar Tuhan terima kasih. Ada di Australia pun karena anugerah Tuhan. Ya, dari Papua Nugini, dari Filipina, dari Xiamen, akhirnya end up-nya di sini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Bukan saya cari-cari, negara enak ke Australia. Enggak. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian kalau ada di sini pun, itu karena kasih karunia Tuhan. Dan ada purpose, ada tujuan. Ya, dan carilah itu. Tuhan, aku ada di sini nih. What my goal? Menyenangkan hati Tuhan dalam pekerjaanmu, dalam bisnis, dalam apapun juga. Nama Tuhan dipermuliakan. Nah, konklusinya Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dengan hidup kita? Apa yang kita belajar dari Bartimeus? Ya, walaupun Bartimeus sudah sembuh, ya, tapi dia tetap ikut Tuhan. Dia tidak meninggalkan Tuhan, dia tetap ikut Tuhan. Dia pegang kebenaran itu. Memang kebenaran itu challenging, ya. Tetapi percayalah, Tuhan gak pernah meninggalkan engkau barang sedetik pun. Tuhan tahu kesusahanmu, Tuhan tahu karena Tuhan yang create kita. Dia tuh creator, kita ini ciptaan, dia Tuhan tahu dan Tuhan akan tolong. Tapi pertanyaannya, kita sering kali mau instan. Saudara, gak ditentukan Bartimeus buta udah berapa lama. Tapi ada momen tertentu, Yesus akan datang, Yesus akan lewat. Dan saat ini, saya percaya ya hadir di sini. Apa yang saudara inginkan supaya Yesus perbuat dalam hidupmu? Tanya Tuhan, minta. Tuhan, aku mau minta ini. Untuk apa? Tuhan tanya. Untuk memuliakan nama Tuhan. Kita mungkin bisa bohongin teman-teman
teman-teman kita atau saudara, tetapi kita gak bisa bohongin Tuhan. Jujurlah di hadapan Tuhan. Tuhan, aku perlu ini, aku perlu ini, aku perlu ini. Tolonglah Tuhan, aku hanya berserah kepada Engkau. Dan saya percaya ketika kita berseru, maka Tuhan akan menolong kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Glory Lord Jesus, glory. Bapa, kami sudah mendengar firman-Mu. Kalau Tuhan lakukan mujizat buat Bartimius, kami tahu Tuhan, Bartimius sebelum menerima mujizat dia mengenal Engkau secara pribadi. Sebab itu dia berkata, Jesus son of David, have mercy on me. Tuhan, malam ini kami mau berjanji di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau membaca firman-Mu, kami mau renungkan firman-Mu siang dan malam, sehingga firman itu menjadi dasar dan kekuatan kami. Ketika Yesus Tuhan hadir, dan dia hadir saat ini. Dan Tuhan, kami mau Tuhan, kami mau untuk kami bisa melihat apa yang tidak pernah kami lihat sebelumnya. Sehingga kami waktu kami menerima itu Tuhan, kami tahu Yesus hadir, Yesus hidup. Yesus yang kami sembah bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup, Allah yang masih melakukan mujizat. Tuhan, kami berdoa buat hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu di tempat ini yang merindukan mujizat. Lakukan sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong Tuhan. Tuhan mungkin gak banyak Tuhan kami bisa ceritakan. Tapi Tuhan, kami mau cerita dengan Engkau, kami mau jujur dengan Engkau. Tuhan, kami hanya butuh pertolongan-Mu. Kami butuh mujizat-Mu. Tidak ada harapan kami Tuhan kepada manusia. Karena manusia akan banyak kali mengecewakan. Tapi kami tahu Allah yang kami sembah, Allah yang tidak pernah mengecewakan. Dan nama Tuhan dipermuliakan di atasnya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami mendengar firman-Mu. Kau menguatkan kami. Sehingga saat kami melangkah Tuhan bersama-sama dengan Engkau, Kau menguatkan kami, Kau menopang kami. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah Tuhan firman yang kami dengar bertumbuh dalam hati kami, berbuah. Sehingga buah itu lebat Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan di atasnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan dan kejayaan hanya bagi nama Yesus. Oralah bayarana basikira. Oralah barada bayarana basikira. Tuhan, Kau tolong Tuhan setiap kami yang membuka pertolongan. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Tidak, bagimu tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan lakukan buat Bartimius Tuhan, Tuhan lakukan buat kami semua di tempat ini. Supaya nama Tuhan dipermuliakan atas hidup kami Tuhan. Segala pujian sekali lagi hanya bagi nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, sudah diberkati dengan firman tadi saudara, dengan ibadah hari ini, amin. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Sampai kita memberi persembahan, sama-sama kita naikkan pujian ini. Lagu ini merupakan lagu dari Triple C, ciptaan dari istri Billy. Sama-sama kita belajar pujian ini. Kau Allah yang tak pernah tinggalkanku, Kau Allah yang setia padaku, Kau tak pernah meninggalkan aku, Kau Allah yang tak pernah jauh dariku. Kau Allah yang tak pernah tinggalkan kami. Kau Allah yang
Janjimu itulah yang menguatkan aku. Kasihmu di hidupku itulah pengharapanku. Hanya sama-sama naikkan pujian ini. Setiamu, amin. Setiamu, janjimu itulah yang menguatkan aku. Kasihmu di hidupku itulah pengharapanku. Hanya padamu, oh yeah. Itulah pengharapanku. Hanya padamu. Itulah pengharapanku. Hanya padamu. Haleluya, Tuhan berkati setiap persembahan kita. Sama-sama kita akan mendengarkan informasi media. Detective Shannon is on a hunt. I can see. She is determined to find the lost sanctuary. Hey, I'm looking for this legend, lost place. Hey, what's the camera for? In town, people say that its name was Secret. 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 What is this? Yes, Christ Community Secret Center. Take it down. Udah selesai nih. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi ibadah kita tadi detektifnya bilang kita find lost church, find lost church. Kita emang gereja kecil saudara, tapi kita percaya berawal dari kecil pasti Tuhan percayakan lebih lagi, amin. Puji nama Tuhan, sudah dikasihi Tuhan. Saya undang Pak Gideon untuk menutup kita dalam doa, Pastor. Dan setelah itu kita akan mengajak teman-teman yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kita akan berdoa. Haleluya, Yesus. Bapak, terima kasih di penghujung ibadah kami bersyukur Tuhan. Kami boleh menikmati kebersamaan, kami boleh menikmati berkat-Mu, belajar firman-Mu, kami boleh menikmati Tuhan anugerah-Mu yang besar. Terima kasih buat kasih persaudaraan yang indah Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan buat di penghujung ibadah ini kami mau berdoa buat di tempat ini, gereja ini Tuhan. Biar berkati juga Pastor Inpa yang mengizinkan kami boleh sewa tempat ini. Kami bersyukur, berdoa buat pemerintahan Australia. Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau yang menolong juga pemerintahan dari premiernya Tuhan, Jacinta Ellen. Kami menyerahkan Tuhan mereka di dalam tangan-Mu, jajaran pemerintahan yang ada di Australia. Demikian juga kami berdoa buat Indonesia. Terima kasih buat presiden yang sudah terpilih,
dan Gibran Tuhan, yang menyerahkan semua di dalam tangan-Mu yang akan dinobatkan Oktober nanti. Demikian juga terima kasih Presiden yang saat ini Tuhan masih berjabat Tuhan, Presiden Joko Widodo, berkati beliau juga Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan berpisah, kami mau menerima berkat-Mu Tuhan. Haleluya Lord Yesus. Saya mau undang bangkit berdiri. Mari buka hati dan angkat tanganmu, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Bapak Ibu Saudara sekalian, pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa yang mengaruniakan anaknya yang tunggal Yesus Kristus mati di atas kayu salib, dikubur dan bangkit dan naik ke surga, dan diberikannya Allah Roh Kudus menyertai kita untuk kita boleh berjalan from glory to glory sampai Maranatha. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, teman-teman dikasih Tuhan, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih buat kehadiran dari teman-teman yang sudah datang. Kami sangat bersuka cita sekali menyambut teman-teman dan mudah-mudahan bisa ketemu lagi minggu depan. Jadi ibadah di tempat ini jam 4:30 sore. Oke. Saya mengundang yang berhari ulang tahun sepanjang minggu ini ada Bapak Billy, boleh berdiri nanti didoain oleh pastor. Juga ada Meifa Watuseke. Ini Ibu Meifa boleh berdiri. Ibu juga kita, ibu yang pakai putih-putih, ibu. Ibu. Mari silakan maju ibu akan birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy Kita akan memberikan 1 menit, setiap orang 1 menit untuk bilang say apa buat suami ke atau karena Tuhan baik, ya kan? Terima kasih atas kehadirannya. Ada makanan pokoknya. Oh iya. Tahun ke depan pastilah pengen sesuatu yang lebih baik buat khususnya buat keluarga, buat pelayanan, buat bisa menjadi berkat. Jadi hidupku bisa jadi berkat buat keluarga, teman-teman di tempat sini yang kenal aku, mungkin bisa menjadi berkat buat Australia juga. Iya? No? No. Puji Tuhan, terima kasih. Puji syukur kepada Tuhan karena sudah diberikan ketambahan umur 1 tahun. Semoga semakin dewasa, makin bijak. Yes, itu aja sih. Next. Amin. Puji Tuhan, shalom. I have no idea. Kaget sekali disuruh bersaksi sedikit. Sebelumnya minta maaf soalnya
baru datang juga, terus tiba-tiba disuruh kesaksian, tapi saya sangat bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan boleh menambahkan setahun usia lagi, terima kasih untuk suami tercinta juga yang selalu mensupport. Dan terima kasih juga untuk teman-teman Triple C, ada Victoria bersama Ipeng, Daniel, Merlin bersama Billy, Ko Engsai, Daud, dan Pak Gideon, ada Meiva juga, dan di sini ada ketua kita juga, ketua KKL. Thank you so much. Ada Vano, Karin, Ling juga, dan yang lainnya. Ketemu juga sama Edo, dan waktu itu udah lama ya nggak ketemu. Tapi puji Tuhan kita semua dipersatukan oleh Tuhan di tempat ini. Udah ya, saya rasa cukup dan oh ya, tunggu belum. Special thanks juga buat Pastor Gideon bersama Kak Demak yang ada di Indonesia, dan harapan untuk kedepannya bantu saya bersama keluarga agar supaya kami lebih setia lagi untuk Tuhan, dan juga boleh berkumpul bersama keluarga di negara ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, sudah selesai. Kita akan beranjak untuk makan bersama. Oh, Pak Gideon boleh, Pastor boleh doain buat teman-teman kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Yuk bagi berdiri. Inilah community, artinya keluarga. Ya, nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Kita sama-sama sekeluarga dan kita berdoa buat saudara-saudara kita di tempat ini. Ini namanya by the way Meva dua-duanya kah? Wah, ini dia Meva 1, Meva 2 atau Meva apa? Famnya apa? Watuseke, Meva Watuseke dengan Meva Momongan. Momongan dan Watuseke supaya jelas. Ya, Tuhan juga tahu sih sebenarnya Momongan dengan Watuseke beda, tetapi kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau Allah yang luar biasa. Aku berdoa Tuhan buat hamba-Mu Meva Watuseke Tuhan. Engkau yang memberkati hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih buat kedua orang tua yang membesarkan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang besar. Tuhan tambahkan lebih satu lagi. Terima kasih Tuhan. Yes, Tuhan tahu kerinduan hamba-Mu. Dan Engkau menjawab Tuhan. Karena kerinduan itu biarlah Tuhan terjadi. Karena kerinduan itu Tuhan, dia bisa memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan saya bilang, I know what you want. Trust me and believe in me. Aku gak pernah ninggalkan Engkau. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang setia. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan. Meva hamba-Mu ini Tuhan, Watuseke di dalam nama Tuhan Yesus. Dia menjadi berkat buat keluarga, buat tengah-tengah teman, semuanya Tuhan. Dan Engkau yang menjawab Tuhan setiap pergumulannya di dalam nama Yesus. Haleluya Lord Jesus. Aku berdoa Tuhan buat Meva Momongan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang menjawab kerinduan hati hamba-Mu ini. Tuhan, di setiap obstacle yang dia hadapi, dia tidak pernah sendiri. Terima kasih Tuhan. Tuhan, banyak orang yang gak tahu, tapi Engkau tahu. Dan Engkau yang membawa Tuhan hamba-Mu ini untuk berjalan dalam terang-Mu. Tuhan, apapun Tuhan beban dia tidak sendiri, dia tidak pikul sendiri dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih buat janji-Mu, penggenapan firman-Mu akan digenapi. Engkau Allah yang luar biasa dan kemuliaan Allah turun atas hamba-Mu ini. Terima kasih buat keluarga, orang tua yang membesarkan hamba-Mu. Terima kasih buat suami yang mengasihi. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan lanjutkan
karyamu yang ajaib karena engkau belum selesai dalam hidupnya. Proses yang membuat dia murni di hadapanmu. Terpujilah namamu di dalam nama Yesus. Haleluya. Apakah berdoa buat Billy hambamu Tuhan. Oralabaya. Yang hatinya selalu melekat dan mau percaya kepada engkau. Sekalipun Tuhan gak mudah. Tapi Tuhan dia mengandalkan engkau. Terima kasih buat istri yang mensupport. Terima kasih buat orang tuanya Tuhan. Yang membesarkannya Tuhan. Terima kasih buat firman yang ditanam. Yang menjadi akar bertumbuh berbuah Tuhan. Yes Tuhan, buat masa depan yang penuh pengharapan yang kau janjikan itu digenapi di dalam nama Yesus. Sehingga kami boleh melihat Tuhan kehidupan hamba-Mu menjadi berkat buat keluarga-keluarga yang lain Tuhan. Dan teman-teman sahabat yang lain. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan Tuhan Brother Billy di dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai.